Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Ma'rifat. Untuk pembahasan kali ini, manusia relatif dan Allah yang mutlak. Hubungan yang mustahil tanpa bimbingannya. Bagaimana manusia yang bersifat relatif dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak? Dalam tasawuf, hubungan langsung antara manusia dengan Allah tanpa bimbingan atau metode spiritual tertentu adalah hal yang mustahil. Hal ini karena sifat manusia yang terbatas, nafsunya, egonya, dan kelemahannya bertolak belakang dengan sifat Allah yang mutlak, sempurna dan tidak terbatas. Mari kita telah lebih dalam konsep ini berdasarkan dalil-dalil dan perspektif tasawuf. Sifat relatif manusia dan mutlaknya Allah. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan bersifat terbatas dalam segala aspek waktu, ruang, pengetahuan, bahkan kekuatan spiritual. Sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak terikat oleh batasan apapun. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Perbedaan mendasar ini menciptakan jurang yang tak mungkin dijembatani dengan usaha manusia semata. Mengandalkan diri sendiri tanpa tuntunan dari Allah atau bimbingan seorang pembimbing spiritual hanya akan menjerumuskan manusia dalam kebingungan dan kesesatan. Mustahilnya manusia mencapai Allah dengan nafsu. Tasawuf mengajarkan bahwa nafsu adalah penghalang terbesar dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah. Mengandalkan diri sendiri yang seringkali dipengaruhi oleh nafsu hanya akan membawa seseorang semakin jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Syahad ayat 26.
Oleh karena itu, seorang hamba perlu membersihkan dirinya dari dominasi nafsu melalui takjiyah an-nafs atau penyucian jiwa. Proses ini hanya ada dalam tasawuf dan hanya bisa berhasil jika dibimbing oleh guru rohani, yaitu guru mursyid. Peran guru mursyid dalam mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tasawuf menekankan pentingnya peran seorang mursyid atau guru rohani. Guru ini berfungsi sebagai perantara yang membantu menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini relevan dengan ayat berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Al-Maidah ayat 35. Dalam tasawuf, guru mursyid adalah jalan yang dimaksud dalam ayat ini. Dengan bimbingan guru, seorang murid dapat memahami hakikat ibadah dan menghilangkan sifat-sifat rendah yang menghalangi kedekatan dengan Allah. Relatif dan mutlak melalui fana dan baqa. Tasawuf memperkenalkan konsep fana, lenyapnya ego manusia, dan bako, kehidupan dalam kesadaran Allah. Proses fana memungkinkan manusia untuk melampaui sifat relatifnya dengan cara menghilangkan ego dan nafsu, sehingga hanya Allah lah yang menjadi pusat kesadaran ketika seorang hamba mencapai fana. Ia dapat merasakan kehadiran Allah yang mutlak. Dalil yang mendukung konsep ini adalah firman Allah. Sesungguhnya segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, zat Allah. Al-Qasas ayat 88. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia harus menghilangkan segala sesuatu yang bersifat duniawi dan egoistis agar dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, manusia yang bersifat relatif tidak mungkin mencapai Allah yang mutlak dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jurang sifat antara keduanya hanya dapat dijembatani melalui proses penyucian jiwa, pengamalan Al-Quran, dan bimbingan seorang guru mursyid. Tasawuf menawarkan jalan spiritual yang terstruktur untuk mencapai hal ini, sehingga manusia dapat mendekat kepada Allah dengan cara yang benar. Dengan bimbingan dan pengorbanan ego, seorang hamba dapat menyaksikan cahaya Allah dan meraih kebahagiaan spiritual yang hakiki. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.